Kenalin nih, aku Desa Aji Barangkulon. Desa yang terletak tidak jauh dari kota Satria Purwokerto. Sebuah desa yang kental dengan bahasa ngapaknya. Di sini, kuperkenalkan beberapa aset yang kumiliki. Ada sawah dan tanah kosong dengan begitu luas dan indah pemandangannya. Ada pasar hewan yang difungsikan untuk beberapa hari tertentu dalam seminggu. Ada ruko atau kios yang dibangun tahun lalu dan dikelola oleh BUMDes Aji Barangkulon. Dan satu lagi, beberapa kios yang terlihat sepi dan mangkrak kondisinya. Mereka menyebutnya sebagai Pasar Sadar Tani. Sebuah pasar yang dibangun pada tahun 2014. Berdiri di tanah seluas 2 hektar. Terdiri dari 94 kios yang masing-masing berukuran 3 x 5 meter dan 3 los yang berjumlah sekitar 64. Lokasi pasar berada di Jalan Lingkar. Jalan yang selalu ramai dengan beberapa truk, bus, dan kendaraan luar daerah lainnya. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik pada aset pasar agar pasar tersebut bisa kembali beroperasi. Kedua, dilakukan wawancara secara eksklusif kepada kepala desa untuk menegaskan terkait permasalahan di dalam desa Aji Barangkulon. Dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah di-list sebagai berikut. 1. Kondisi pasar Sadar Tani pada awal pembukaan. 2. Beberapa harga tarif sewanya dan alasan mendasar sepinya penyewa kios. Dan 3. Usaha optimalisasi yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah desa. Pertama, tentang pasar Sadar Tani itu dibangun tahun kapan, terus kenapa bisa sampai saat ini itu kurang optimal. Di pasar Sadar Tani itu pertama dibangun tahun 2011, jadi tahun 2012. Ternyata pemasarannya tidak selaris kios yang sebelumnya. Kios sebelumnya kan kios Gelora Aji Barangkulon yang lahannya itu di samping lapangan, itu ternyata laris manis Tanjung Dempul. Nah, kita berdasarkan pengalaman kios Gelora itu laris, kita bikin lagi kios di sebelahnya yang diberi nama kios Sadar Tani. Ternyata tidak seperti sebelumnya. Jadi sampai sekarang, Jadi sistemnya kayak bangun guna serah atau iya seperti itu. Waktu bangun serah apa serah guna apa beda ya? Iya, beda. Lupa saya. Intinya seperti itulah. Jadi pihak ketiga yang membangun, terus mereka memasarkan, nanti setelah beberapa tahun kontrak, ya nanti kembali menjadi milik desa. Ya, menjadi milik desa Barangkulon, seperti itu. Terkait BUMDes, Bu, gimana kabarnya BUMDes di Aji? Kalau BUMDes sih sekarang sedang lumayan banyak usahanya. Pertama kan mengelola kios itu, yang kedua juga ada usaha yang lain, usaha ATK, pengadaan ATK. Terus ada juga visit untuk rakyat. Gitu. Nah, itu kayaknya laris banget. Laris banget. Nah, itu untuk sementara itu sudah cukup. Iya. Terus yang tanah kosong itu Tanah kosong yang lemah abang itu. Ya, itu ada tanah, memang kondisi tanahnya tidak sesubur sawah yang lain ya. Kalau kondisi sawah kan tanahnya itu subur. Nah, kalau ini kan istilahnya lemah abang, jadi lemahnya warnanya abang. Kalau tanahnya subur kan warnanya hitam, ini warnanya merah. Jadi kalau orang mau nyawa di situ juga, kalau untuk pertanian hasilnya juga kurang. Kalau untuk untuk usaha tani kurang.
Desa Dukuh Ringin, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki aset-aset yang sudah terintegrasi dengan BUMDes, sehingga membuat pengelolaan asetnya semakin optimal. BUMDes Dukuh Ringin didirikan pada tahun 2019. BUMDes ini sendiri memiliki 4 segmen yang meliputi pasar tradisional, kawasan pertokoan, agrowisata perkebunan, dan juga unit simpan pinjam. Agrowisata perkebunan terletak di kawasan perkebunan desa yang tepat berada di atas tanah bengkok desa seluas total 1 hektar. Mencakup perkebunan komoditas buah-buahan seperti jambu kristal, pepaya, anggur, dan juga kurma. Agrowisata ini masih dalam proses pengembangan lebih lanjut untuk kedepannya. Kedepannya akan diperluas sekitar 0,5 hektar untuk pembangunan wisata satwa. Jadi gini, BUMDes ini kan mengelola agrowisata ini berdasarkan potensi yang ada. Oh iya. Nah, selama ini BUMDes di Kabupaten Tegal itu konsentrasinya di sampah semua gitu kan. Nah, di Kabupaten Tegal satu-satunya BUMDes yang mengelola bidang pertanian ya baru di tempat saya, BUMDes Waringin Sejahtera. Adapun tanamannya yang ada ini yang luas ini ada pepaya California, kemudian jambu kristal, anggur jenis Everest, Julian, juga Nina Queen. Kemudian di samping itu juga ada anggur tropis, kemudian buah tin, nana subang gitu. Luasnya 1 hektar. Rencana 4 hektar, baru ini dari 1 hektar ini perluasan lagi 0,5 hektar. Berikutnya nanti di akhir tahun nanti luas lagi 1 hektar lagi menjadi 2,5, kemudian hingga nanti sampai dengan 4 hektar. Dari 1 hektar ini per bulannya setelah panen ini rata-rata 11 sampai 13 juta untuk pendapatannya baru 1 hektar ini. Nah, kemudian untuk operasional mungkin sekitar 4 jutaan lah, sehingga kalau 12 juta dikurangi 4 juta bersih 8 juta. Kedua, yaitu kawasan pertokoan. Terletak sangat strategis di pusat perdesaan dan tempat pusatnya BUMDes itu berada. Dibangun dengan sistem bangun guna serah oleh mitra yang dikerjasamakan sekitar 75 unit yang nantinya ke depannya siap didaya gunakan untuk masyarakat secara umum secara sistem pemanfaatan sewa. Sama pengembangan berjualan 6 juta. Masa kotor adalah masa tahunan itu 1 tahun, berarti bangunan ini kembali ke desa. Dan dari BUMDes ini mendapatkan sewa tahunan dari pengguna itu 500.000 tahun. Kemudian retribusi harian yang buka seperti ini berarti per hari 1.500. Yang ketiga, pasar tradisional. Biasa mereka sebut sebagai pasar kremping. Terletak sangat strategis di pusat perdesaan di depan kawasan pertokoan. Pasar tersebut sudah terbangun sejak tahun 1976, namun baru bergabung dengan BUMDes pada tahun 2019. Sistem pengelolaan dengan pemanfaatan yaitu sewa membuat pasar ini tetap teroptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran rakyat desa setempat. Di kios ini iuran tahunan 100.000. Kemudian untuk harian yang retribusi harian untuk siang dan lain-lain itu 1.000 rupiah. Tapi untuk yang ruko ini berarti tahunannya 1.300 untuk rukonya. Kemudian iuran retribusi harian 1.500 untuk ruko yang di pasar. Terakhir, unit simpan pinjam, biasa disebut dengan BKD. Terletak cukup strategis di pusat pedesaan yaitu dekat balai desa. Aset tersebut dikelola secara swadaya oleh aparat desa dan siap melayani masyarakat desa Dukuh Ringin dan luar desa yang belum memiliki unit simpan pinjam. Yang mengelola tentang
pinjaman dengan bunga yang relatif rendah dibanding karena melayani masyarakat bisa sebelumnya modal sampai 400 juta ini, kemudian ada 3 petugas, ada manajer, kemudian juru takdir dan petugas kebutuhan atau administrasi. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Ditinjau dari kasus yang telah dibahas, upaya optimalisasi dari aset desa dapat dilakukan dengan jalan pemanfaatan aset desa. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa antara lain berupa sewa. Pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang tunai. Pemanfaatan aset desa tidak merubah status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan aset desa dapat ditetapkan dalam peraturan desa. Pinjam pakai. Pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain, serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa. Bangun guna serah atau bangun serah guna. Bangun guna serah atau bangun serah guna yaitu pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sesuai pasal 3 Permendesa BUMDes bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Merujuk pasal 4 Permendesa BUM Desa, bahwa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa, potensi ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Lalu pendirian BUM Desa merujuk ke pasal 5 Permendesa BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dengan pokok pembahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa meliputi pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUM Desa, modal usaha BUM Desa, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa. Badan usaha milik desa dapat berbentuk perseroan ataupun lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk kesejahteraan desa, sebagaimana dalam pasal 8 Peraturan Menteri ini tentang BUM Desa. BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian
dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, dan juga lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.